videonya, Bro. Ya. Ya, yang lain belum muncul, baru kamu dan saya. Pak Prasojo, ini masuk. Oh. Ini. Pak Prasojo, terus Agus Witanto masuk. Yes. Ya. Saya nunggu si Jina. Sing ngemi kayak isih gabung rak ya. Ini itu manis banget. Pokoknya sakit lah. Dua ribu M. Ayo lanjut video. Sambil nunggu si Roni. Waduh, apa? Lanjut apa? Kiat-kiat. Sharingnya. Apa ya? Aku sih mengalir kok, Mas. Aku diajari jualan online kan kamu tadi bilang ning Shopee mana-mana. Aku mulai soalnya. Tapi kan bukan makanan ya. Kayak training. Angel. Enggak. Jual di Shopee sama tinggonane apa namanya? Shopee terus Bukalapak itu tergantung dagangannya. Kita mau jualannya apa? Kayak misalnya kalau kita makanan ya jualnya di Shopee ya paling sedikit. Tapi kalau kita makanan jualnya paling banyak di Tokopedia, itu makanan. Kalau kita mau jual barang bekas LX itu lebih laku. Nanti kalau mau jual fashion ya di Shopee gitu. Jadi barangnya apa dulu, nanti kita bisa jual di tempat sesuaikan barangnya. Itu kebetulan kalau aku kremes kan makanan kecil jadi lebih ke Tokopedia, tapi bukan berarti di Shopee tidak ada. Shopee juga tak kasih di mana, di yang lain juga ada, Lazada juga ada. Cuma tidak berharap kalau laku keras. Yang paling laku lewat mana? Tokopedia berarti? Ya, Tokopedia, karena aku makanan. Oke. Nah, misalnya kayak aku punya barang kayak apa kayak gini nih, apa jenenge? Pengharum ruangan ini, Vogo. Itu paling laris di mana ya kira-kira? Nah, bisa Tokopedia juga bisa. Terus di apa namanya? Pokoknya yang wajib ada itu Shopee, Lazada, sudah itu. Bukalapak enggak ya? Wes tutup kok ya? Wes tutup apa? Sama itu Facebook, share Facebook. Facebook, Oke, ya. Itu butuh berapa lama? Gaya video gitu ya, konten-konten video juga gitu ya. Ini Roni gabung. Jadi di dunia itu beda sama dunia kita konsumen biasa. Dunia online itu yang dilihat adalah gambar. Jadi bikin fotomu sebaik-baik mungkin. Ambil gambar terbaik, foto terbaik itu jam 8 sebelum jam 10. Antara jam 8 sampai jam 10 memanfaatkan sinar matahari. Ya. Itu foto kameramu jelek, tapi hasil gambarmu bagus, bisa betul. Makanan jadi bagus sekali gambarnya. Ribuan warna ya. Itu kita foto itu warnanya bisa, dan jam paling bagus itu jam 8 sampai jam 10 antara itu. Itu fotonya di luar rumah, di luar ruangan gitu toh? Di dalam ruangan, matahari dipantulkan. Itu pantulan dari sinar matahari, jangan matahari langsung. Oh, oke. Pantulan dari sinar matahari itu nanti hasilnya jadi bagus. Oh, oke. Terus video kamu upload di YouTube juga atau video? Nah, kalau video YouTube itu untuk edukasi. YouTube itu bukan untuk cari omset, tapi untuk edukasi. Jadi pada saat pertama kamu mau ngajarin edukasi di YouTube, tapi untuk jaring konsumen itu di Facebook, Instagram, itu konsumennya di situ.
Oke. Konsumennya di situ. Nah, untuk tahu pengguna barangmu itu di mana aja, kamu pakai Google Trends namanya. Google Trends. Google Trends itu untuk tahu kata kuncinya apa yang dipakai sama barangmu itu laku di kota mana. Lah, produk yang laku di setiap kota, kamu tembak itu iklannya di situ. Google Trend gimana cara nih? Google Trend kamu ketik kata kuncinya. Nah, kita belajarnya caranya gini. Misal, kamu nggak mudeng cara pakai Google Trends. Bingung tau cara pakai Google Trends itu piye? Cari di YouTube cara menggunakan Google Trends. Terus, misalnya kita mau belajar jual di toko online. Caranya gimana? Cari di YouTube jual toko online. Ada jual di Lazada, gimana cara menjual di Shopee. Nah, itu nanti semua diajarkan semua. Oh, oke. Jadi rasa melu seminar-seminar sing kok mbiyen kae berbayar kuwi ya jane dhewe rada kleru. Ya. Sekarang di YouTube itu semua sudah disajikan free. Kita bisa belajar dari situ. Jangan lupa, penting jangan lupa subscribe karo apa kayak like ya. Itu kan cuma buat konten. Kalau kita mau buat konten, nah itu penting. Tapi kayak kita kan cuma belajar, nggak perlu. Kita cuma belajar ilmunya aja. Mau bikin apa misalnya? Bro Susilo mau bikin bakso goreng, ketik aja di YouTube bakso goreng gimana caranya. Mau belajar Shopee, ketik belajar Shopee, meningkatkan penjualan di Shopee, itu nanti langsung keluar caranya, teknik-tekniknya. Oh gitu ya. Wah iya. Ya. Selama ini kita ya orang mikir ya. Ini YouTube ada semua ternyata. YouTube ada semua kok, komplit kok. Ada terus semua, nggak ada kan? Arben ini Jakarta nih. Arben. Ada Arben ini. Halo Arben. Halo. Apa kabar? Salam. Halo. Pak Arben. Gimana kabar Jakarta? Halo. Baik, habis mandi nih. Gimana kabarnya Mas ini bapak-bapak? Baik, Bro. Baik. Luar biasa. Baik. Live dari Afrika ini ya. Kamboja gitu ya. Gimana ini Arben? Posisi di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke, apa aja kegiatannya, aktivitasnya selama di rumah? Ya, saya nulis sambil ikut kelas-kelas online gitu kan. Soalnya semua full timer kan di rumah semua ya kan, Pak. Gitu sih. Terus udah tambah berapa kilo beratmu? Tambah 10 kayaknya nih. Aduh. Ayo sharing-sharing. Di Solo masih lockdown apa enggak, Pak? Solo rame sini, banyak orang makan di luar. Wah, orang Solo sakti-sakti semua kok. Nggak pakai masker, makan di luar, duduk dombolan, wedangan. Orang Solo pokoknya sakti. Aku nek malu lho wedangan full tidak. Iya, wedangan yang dindi buka. Gimana Jakarta? Masih rame juga? Jakarta ya kadang rame. Kalau misalnya siangnya aja sepi, tapi kalau sorenya rame deh jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Orang pada kemana? Pulang rumah atau cari restoran? Ya, pulang kerja, Pak. Mereka masih kerja kan? Oh, masih kerja. Masih macet mereka. Oh, jalan. Udah PSBB. Hanya PSBB Jakarta. Iya, nggak berlaku kayaknya buat mereka. Wah, begitu ya? Iya. Berarti orang Jakarta sakti juga ya? Anti corona. Anti corona. Mau nggak mau, Bro? Iya. Iya ya. Kebutuhan perut versus corona ini ceritanya. Berarti campnya bisa ditunda sampai tahun depan, Pak ya?
Wah, iya pastilah ya. Ini kita Iya ya. situasi seperti ini. Ini UC juga kayaknya belum tentu ya. Kayak gimana tuh ya? Oh iya, Oh Iya. iya, pasti. pasti itu. Ya merambat juga. Oh, sebentar, saya ada tamu, lanjut dulu ya. Yang lain silakan sharing-sharing. Bentar. UC online kali. UC online. Oh iya, mungkin Mbak Baca bisa bikin UC online. Iya kan? Iya bisa. Bisa juga. Betul. Yang skala internasional. Malah skala internasional malah. Sama kayak ibadah Global juga itu. berarti pinter. Betul. Iya. Betul. Arvin Komsel gimana? Komsel online saya, Pak. Online ya. Semuanya online. Ya. Daerah mana ini rumah? Daerah ini Jakarta Selatan, Pak. Di Pondok Labu. Tapi bener sih, kalau menurutku memang karena banyak di rumah ini waktunya kita mengupgrade sih dengan pengetahuan. Oh iya. Belajar Kalau nggak, macam-macam. kebanyakan tidur. Selama ini kita punya angan-angan apa, ya ini waktunya untuk Ini waktunya. belajar. Iya. Betul. Pada ikut ini Som online? Enggak, Oke. belum tergerak. KKS, pelatihan KKS. Iya, KKS. dan KKS juga ada online di Solo ya? Ada. Oh, udah Saya ada bimbing satu. online di Solo. Saya bimbing satu grup luar kota, malah Papua. Saya bimbing satu. Oh gitu. Berarti itu kasih dari Zoom juga berarti. Pakai WA. Apa? Iya. WA. Oh, Karena WA. mereka susah Oh iya, videonya ya. dia susah. Jadi WA kita kirim bahan PDF-nya, bukunya sama audio. Terus kita ketemuannya langsung pertanyaan. Oh, ketemuannya Itu di Zoom diskusi. ini. Enggak, diskusi di WA aja. Oh, di Zoom Ya, WA. Oh, dari Papua juga ada. Ada itu. Mana-mana kok. Oh. Tapi ya dikembangkan aja. Iya. Nah ini waktunya, saya makin mikir ini waktunya kita bisa mengembangkan global. Betul. Tanpa Kalau batas. Jakarta belum deh. Ya. Bisa langsung ke aja, langsung connect ke Guntur. Ke Guntur ya, iya betul. Nah. Ini waktunya sih. Iya. Waktunya kita bisa gerak gitu. Lebih sih banyak ide, cari ide untuk mengembangkan cari jiwa dan nggak ada batasnya gitu. Betul-betul nggak ada batas. Udah keluarga ya? Belum, Pak. Oh, belum? Belum. Oh. Secepatnya lah. Secepatnya dong. Iya. Pak Agus. Berapa Pak tadi, Pak? Ya? Agus. Sarapan Mas Bro. Tahu kupat dulu. Tahu kupat dulu. Tutorial, makannya tutorial. Makan apa itu? Tahu kupat ya? Iya, tahu kupat. Tahu nggak Arben tahu kupat? Tahu. Tahu ya? Kalau ke Solo makannya tahu kupat. Oke. Ini kerjaan lancar apa gimana nih, Pak? Wah. Dan kalau saya sih Usaha. udah lancar. Gitu. Salah satunya saya kan membuat aplikasi. Oh. Aplikasi saya nggak terganggu ya. Ah. Nggak begitu terganggu. Ya, saya bisa remote. Aplikasi apa, Pak? Akhirnya proyek saya marketing developer properti. Oh gitu. Macam sih. Iya. Ada proyek untuk sekolah juga SD. Oh.
Itu online semua ya berarti ya? Iya. Nah. Ini waktunya sebetulnya. Iya betul. Tak cukup lombok itu. Dari tungguanmu wih. Pedes gak ini? Tokupatnya pedes gak? Pedes Pak. Kalau nggak pedes nggak enak. Mantap. Silahkan dilanjut. Andrian Guru. Ini langsung gabung apa sih? Masih itu. Si Pilio kok hilang ya, Pilio? Pilio Andrian Guru, oke. Ini tadi ada kita mau rencana, Arden, untuk reguler itu loh. Reguler. Kompas. Oh. Reguler, tapi tentatif ini masih Kamis jam 9. Kamis ya tadi ya? Iya Pak Roni. Tadi hari apa ya? Kamis jam 9. Kamis jam 9 ya. Oh 9 malam. Malam. Iya. Soalnya ada Kompas. Jam berapa Pak? Jam 7? Enggak, ada acara lain tadi Pak. Susilo, segala macam lain, ada KBC. Jadi kita sementara tadi sepakat jam 9 hari Kamis. Reguler aja. Iya. Mungkin Terus seminggu sekali berarti ya? Iya. Nanti kan gitu lah. Kita bisa ketemu. Betul. Sharing-sharing. Terus saya usul juga kita bisa doa nyanyi segala macam bisa gitu. Bisa main gitar kan? Oh saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ada yang bisa tapi gitar. Yang lain bisa lah. Hah? Kan Pak Roni bisa itu main gitar. Nggak bisa ya. Iya biasa kalau di Komsel. Nah, bagus bisa yang main gitar. Bisa. Oh ya. Bisa, Pak. Main gitar. Kita nyanyi satu pujian, kita doa, terus kita bahas sesuatu itu kan enak. Zoom ini. Gimana, Pak? Ya. Woi, apa? Halo. Halo dulu sama Omnya. Tuh. Iki ana sing join. Ora lanjut dulu ya, sebentar ya. Agoro tadi, Pak Sus. Kalau orang masuk bisa langsung atau di ini dulu? Harus tak approve ya. Sebentar, tapi mau. Tadi ada Pak Andre Anggoro. Ada Anggoro tadi. Gabung lagi. Saya. Dah bisa. Jadi orang masuk langsung masuk. Ya, tadi Pak Andre mau baru muncul hilang lagi. Bilangin aja langsung masuk gitu. Ya. Oke. Kalau online ini sebetulnya kan kita bisa pakai musik yang rekaman juga nggak masalah sebetulnya kan. Iya. Bisa. Ini kita bisa share screen. Satu screen-nya pakai pujian rekaman. Kita nyanyi. Mari makan. Silakan. Doa dulu. Oh, doa dulu ya, siap, Pak. Pasti, Pak. Yang keras. Nanti kalau ada kepingin, Pak, kalau yang keras, Pak. Tutupin aja biar nggak lihat. Ya, Pak Filio. Dengar. Pak Filio. Halo. Halo. Ya. Sip. Monitor.
Teruskan Pak Filio. Ya, teruskan. Oh, apa lagi? Yang tadi Tema masih kan- belum selesai. Ya, yang pertama kan ada 3 hal, bro. Halo. Ya kan, bro. Yang pertama kan apa mau? Lepaskan baju sirah. Iya. Iya. Kedua, yang dibisai apa? Yang ketiga apa, bro? Berdoa Pak Enggi. dengan iman. Punya iman dan kepercayaan. Pak Enggi masuk. Tuhan. Oh iya. Pak Enggi masuk. Thank you. Halo. Shalom. Shalom, Pak Enggi. Shalom Pak Enggi. Iya. Monggo dilanjut, saya hanya mendengarkan saja. Oh gitu. Oh. Nggak Pak? Nggak pakai gambar ya? Enggak, Pak, malu. Enggak, apa tuh? Lagi nggak stabil ininya internetnya. Jadi daripada putus-putus. Oke. Jadi Bro Susilo di mana? Belum enggak kelihatan. Tamu. Oh, namu. Apa tuh? Jadi lagi. Tadi yang pertama, Daud tadi. Ya? Daud. Yang ceritanya Susira. Susil Filio tadi lo. Yeah. Menarik loh itu. Menarik. Bagus tuh. Menarik, tapi kan belum selesai loh kira-kira. Iya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi apa namanya? Saya beberapa waktu kita sangat sangat terinspirasi dengan cerita Goliat sama Daud itu. Jadi waktu itu kan Daud kan berperang melawan Goliat, di mana Daud itu tidak siap, kondisinya tidak siap melawan Goliat. Kenapa? Karena kan tidak tahu. Jadi dadaan, seperti corona sekarang ini kan dadaan kan. Kita semua tidak ada yang menduga. Tapi tiba-tiba datang, hadir, ada gitu. Dan itu lama lagi. Nah, 3 hal yang dilakukan Daud waktu itu yang saya amati. Yang pertama, dia berdoa dulu. Dia serahkan semuanya sama yang di atas. Dia tidak mengandalkan kekuatan diri dia sendiri. Tapi dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang di atas. Terus yang kedua, yang dilakukan Daud apa? Dia malah melepas baju zirahnya. Baju zirah itu apa? Baju tempur yang untuk berperang itu loh. Yang berat. Karena Daud kan orangnya kecil. Dia lepas semuanya itu. Dan artinya apa di perusahaan kita ya? Di perusahaan kita ya kita melepas semua ini efisiensi, benda-benda semua yang tidak efektif ya kita hilangkan semua gitu. Kita ganti semua. Terus yang ketiga adalah kita mulai pakai apa yang kita bisa. Jangan berpikir sesuatu yang baru lagi, tapi sesuatu yang ada padamu sekarang apa yang bisa menyokong hidupmu. Kita bisa mikir apapun yang ada. Misal kayak sekarang stay at home. Begitu kita ngomong stay at home, artinya ada produk-produk yang di rumah tangga yang pasti bisa laku. Produk-produk di rumah tangga. Misalnya kayak baju tidur. Nah, dulu yang tidak pernah laku, sekarang jadi laku keras baju tidur. Karena orang-orang pada banyak tidur di rumah. Terus bahan makanan, bahan dasar makanan, bakso sasetan yang dulu tidak pernah laku ya sekarang tiba-tiba laku jadian gitu. Nah kalau kasus di saya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan yang pertama pada saat itu ya pertama kita berdoa dulu, kita minta hikmat sama yang di atas. Terus yang kedua kita efisiensi semua karyawan, kita tidak mem-PHK supaya mereka juga butuh kerja. Tapi kita membuat aturan untuk libur secara bergiliran. Jadi kita hitung minimal outlet untuk satu outlet untuk bisa bergerak itu butuh berapa orang ya kita pakai hanya itu saja orangnya. Jadi tidak lebih tidak kurang. Itu yang lainnya boleh boleh libur. Sewaktu-waktu mereka dipanggil ya mereka baru jadwal masuk mereka baru masuk. Terus dari hal ini sih ada bagusnya. Kita sekarang jadi tahu ternyata dengan orang minimal sebenarnya juga bisa. Pemangkasan pembiayaan yang tidak kepake juga kita lakukan. Kita mulai pangkas biaya-biaya yang tidak penting.
Itu. Terus yang terakhir, belajar dengan apa yang kita bisa, ya, yang kita sekarang kuasai. Kebetulan kalau sekarang yang saya kuasai adalah di bidang kuliner. Jadi kuliner kalau dulu kita fokus ke dine-in, orang yang makan, sekarang tidak, kita langsung berubah. Bisnis kita berubah ke fokus ke makanan-makanan yang semua di frozen food, semua yang orang instan tinggal makan. Contoh kasus misalnya bakso yang baru ini saya buat. Bakso yang dulunya kita untuk resto, sekarang bakso kita vakum kecil-kecil. 5, 10 gitu ya, 10 lah. 10 gelinding. Terus kita kasih bumbu saset bakso. Ya, itu jual laku. Terus ayam yang dulu kita sudah langsung goreng, sekarang kita jualnya vakum utuh. Terus kremes, abon, itu sekarang jadi produk-produk yang laku. Nah, seperti itu. Itu sih sedikit sharing dari saya. Pak, vakum itu perlu di frozen nggak? Perlu. Oh ya. Perlu. Jadi kayak gini, vakum itu hanya untuk mempertahankan bakteri supaya tidak berkembang di dalamnya. Mengurangi. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini juga ide bisnis baru sih. Jadi, kalau sebelumnya kita jual ayam, itu dalam kondisi beku. Nah, sekarang kita jual ayam dalam kondisi sudah matang, tapi divakum. Jadi ayam gitu dalam kondisi matang, terus kita vakum. Itu kita kirim ke luar kota, itu tanpa es batu kuat, 1 kali 24 jam. Nah, kalau dulu kita kan divakum, harus ada esnya. Nah, es itu kan ada beratnya. Sehingga harganya jadi mahal. Nah, sekarang kita mulai eksperimen, ternyata berhasil. Itu ayam divakum, posisi mateng, langsung divakum, langsung di plastik bubble aja, ringan kan plastik bubble, langsung kirim. 1 kali 24 jam sampai. Vakum berarti pakai alat vakum tuh ya? Tapi kalau dari 24 jam berarti gimana, basi? Atau perlu dimasukin frozen dulu? Freezer? Kalau misalnya gini, makanan itu kalau misalnya dia sudah matang, biasanya tergantung. Kalau ada kandungan santan, air, itu dia tidak bisa tahan lama. Tapi kalau tanpa ada kandungan santan, tanpa kandungan air, dia bisa bertahan 1 kali 24 jam. Di luar di suhu normal ya. Itu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin... Gimana? Misalnya kandung santan berarti harus dipastikan freezer dulu. Betul. Jadi semua bahan yang disantan kecuali rendang, karena rendang itu melewati proses yang lama, bisa 4 jam bikin rendang. Nah, itu cukup kuat untuk 1 kali 24 jam bisa kirim tuh bisa. Tapi kalau yang makanan-makanan kalau yang lain paling 12 jam di bawah itu sudah basi. Gitu. Menarik. Frozen ya. Jadi untuk pengawetan makanan itu ada beberapa cara. Yang pertama, satu menghilangkan kadar air. Yang kedua, juga bisa dengan kemasan. Dengan kemasan itu divakum. Tujuannya apa? Mengurangi kadar oksigen di dalam sehingga bakteri tidak berkembang dan mengurangi bakteri dari luar masuk. Sehingga barang bisa bertahan lebih lama. Itu. Atau yang ketiga, kita bisa cari pakai pengawet. Tapi sesuai dengan standar yang ditentukan. Itu bisa. Pengawet makanan ya khususnya ya. Jangan pengawet pakaian. Lek ayam Bro, ayam sing wis divakum, dikirim, sampai sana langsung ready to eat apa kudu digoreng lagi? Kalau yang sudah digoreng, ready to eat, bisa langsung dimakan. Tapi kalau mau digoreng ya enggak masalah. Biasanya aku tak goreng setengah mateng. Nanti sampai di sana, itu mereka tinggal goreng lagi sebentar tok. Ngangeti bahasane. Bro, nek menurutmu makanan kalengan nih prospeknya gimana? Maksudnya gimana? Ya saat ini. Kalau makanan kalengan, ya sekarang ini bagus toh makanan-makanan. Pokoknya semua yang berada di rumah, semua bahan, semua peralatan, perlengkapan yang di rumah itu bagus. Kayak misalnya, kadang kita nggak kepikiran toh, bahan bangunan bagus nggak? Bahan bangunan sekarang jadi bagus.
Bagus, iya. Kenapa? Karena orang di rumah yang biasanya ratau nonton klane rusak, saat ini nonton klane rusak dibenerin. Yang biasanya nonton gendengnya biasa ditekne wae, ini dibetulin. Memang cari anggarannya yang middle low, yang maksudnya barangnya yang enggak mahal. Kalau barangnya terlalu mahal juga enggak masuk. Kalau yang sekarang ini, karena ini kan kita masuk ke ekonomi sharing. Jadi kita memang nggak bisa profit kayak dulu, profitnya banyak gitu tuh memang agak susah. Dikit-dikit tapi oke gitu ya, quantity. Ya, betul. Kita masuk ke sedikit-dikit tapi omset. Gitu. Bakul berarti. Ya, bakul. Saya sih beruntung kemarin bisa itu kita mulai menganggarkan. Jadi kayak THR barang itu saya sudah punya anggaran, sudah dianggarkan semua. Jadi pada saat kondisi seperti ini, THR karyawan tidak ada kendala. Maksudnya ya kendalanya potong bulan-bulan waktu rumit ini toh. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sih sudah. Terganggu sistem. Bro. Nek bebek meropolmu berarti sekarang lebih ramai sing online. Kalau bebek meropol itu omsetnya memang dari awal itu 50% dine-in, 50% online. Sehingga pada saat polemik seperti ini, 50% online-nya tidak turun. Tapi dine-in-nya itu turun banyak banget. Itu. Jadi omset kita bebek meropol turun, enggak turun. Kita 50% turunnya bebek meropol itu. Omset bebek meropol. Jadi tetap turun. Makanya untuk karyawan barang kan kita mulai minimal. Kita pakai minimal. Oke, sip. Sharingnya sangat memberkati. Pak Hengki, gimana kabar Pak Hengki? Ini Pak Hengki nih. Ayo, sharing sesuatu yang sudah banyak ilmunya di KBC ini. Ayo Pak Hengki. Ya, betul. Ini acara direkam enggak ini, Pak? Direkam. Enggak, aman. Tapi ratakan. Maksud saya malah mau minta. Oh, tak rekam. Pak Filio sharing bagus banget, Pak. Ini direkam. Direkam. Ya, nanti tak share. Ya. Ayo Pak Hengki, sharing sedikit Pak. Enggak sih, kalau saya pribadi memang dari dulu kan saya selalu menekankan kotak P3K itu. Nah, ini kerasa banget Pak, teman-teman, bahwa kotak P3K alias dana darurat itu sangat-sangat sangat dipakai sekali saat ini. Karena kan kita yang pendapatannya banget, mau enggak mau kan tetap kita harus pakai kotak P3K. Itu yang saya yang kepada teman-teman saya cerewet. Ternyata memang pada KLB ini benar-benar pakai, benar-benar kerasa, benar-benar sangat tergantung pada kotak P3K sekarang. Termasuk saya pribadi juga, omset saya kan separuh hilang. Nah, mau enggak mau, padahal pengeluaran dan sebagainya kan tetap. Ya sudah, mau enggak mau pakai kotak P3K. Kalau ini yang saya alami sih. Kalau teman-teman enggak tahu bagaimana. Cuman sharing dari Pak Filio tadi ya menarik, karena kan ketika kita work from home, mau enggak mau kita kan banyak waktu luang nih, banyak hal yang kemarin masih kurang bagus bisa kita perbaiki sekarang. Termasuk saya punya waktu untuk baca buku, untuk mengisi lagi lah ilmu-ilmu yang sempat kemarin tidak kita kerjakan. Kita belajar lagi pajak, kita belajar lagi investasi, kita belajar lagi banyak hal yang bisa kita lakukan. Termasuk juga yang sangat bagi saya adalah waktu untuk keluarga jadi sangat lebih intens. Saya bisa bisa pondok daud bersama di keluarga, bisa sharing firman Tuhan lagi. Kemarin-kemarin kan nggak sempat, sekarang jadi sempat. Itu yang dari sisi saya sih.
Monggo teman-teman, kalau ini yang dari sisi saya seperti itu. Mana yang lain? Moderatornya baru pergi. Biasanya Pak Filio jadi host. Pak Filio gantian kan? Aduh, apalagi ya. Ya mungkin karena ini kan bidang usahanya berbeda-beda ya. Saya hanya ngasih contoh persiapan. Jadi kayak misalnya saya ya kita selalu mencari peluang apa yang bisa peluang apa yang ada di depan. Kayak misalnya contoh kasus besok misalnya saya kasih bocoran dikit program besok ya. Program Bebek Meropol maksudnya. Jadi Bebek Meropol besok tahu apa namanya waktu Lebaran. Saat Lebaran misalnya, saat Lebaran kan orang mulai carinya lebih ke sosial, membagi, cari apa namanya itu berbagi gitulah pokoknya lebih ke bulan berbagi, bulan Ramadan gitulah. Outlet kita juga mengikuti seperti itu, kita ngikuti zaman. Jadi pada saat trennya seperti itu, Bebek Meropol langsung kita bikin iklan misalnya. Yang besok akan keluar itu setiap pembelian bebek Blondo Anda menyumbang Rp500 untuk mereka yang tidak mampu. Nah, nanti dari Rp500 itu sebenarnya dibeli bebek Blondo lagi, bebek Meropol lagi, menambah omsetnya kita lagi, gitu. Tapi kan bagi mereka itu menyentuh emosionalnya mereka, menyentuh mereka untuk mendorong mereka kalau ini dibagikan lagi itu tidak masalah. Berita baik ini tuh dibagikan lagi itu enggak apa-apa gitu loh. Bantu mereka untuk mereka mau untuk berbagi iklannya kita gitu. Walaupun nanti Rp500 yang terkumpul dari setiap penjualan, kita belikan bebek Meropol lagi untuk dibagikan gitu. Sebenarnya kan nambah omsetnya kita lagi. Gitu. Tapi kan karena ini bulan Ramadan, jadi gimana caranya kita menyentuh emosinya mereka. Kita harus bawa ini terus ya. Kira-kira itu. Ayo, kita harus bawa ini. Bro Susilo mungkin nambahin bro. Ya, nambahin dikit ya. Ini waktunya kurang dari 1 menit. Nanti habis lagi mau disambung lagi enggak ini? Atau selesai dulu. Besok Kamis. Ya, besok Kamis. Kamis ya. Kita nanti akan ketemu lagi Kamis jam 9 malam. Setelah acara KBD selesai, setelah Kompas selesai, lah kita nyambung di Kompak ya. Kamis jam 9 malam ya. Jadi kita udah luang waktu, longgar, santai daripada nonton TV, nonton film. Ya kita bareng-bareng di Zoom di Kompak ya. Jadi kita ketemu lagi Kamis jam 9 malam besok tanggal 23 ya. Nah, nanti fokusnya kita sharing-sharing dan mungkin saling berbagi apa saja yang sedang dialami dan mungkin ada kiat-kiat untuk mengatasi situasi. Nah, pesan saya cuma satu, yaitu banyak-banyak belajar untuk hari-hari ini. Karena ini kita persiapan bukan hanya 1 atau 2 bulan, tapi paling tidak sampai akhir 2020 ini. Bahkan bisa sampai 2 tahun. Dan ini membuat perubahan-perubahan yang sangat banyak. Akan ada shifting, yaitu pergeseran. Apa yang sudah kita biasa lakukan, bergeser kepada kebiasaan baru. Ya. Jadi kita teman-teman harus saling support, saling dukung satu sama lain. Kita menjadi pria yang sukses di dalam keluarga. Jangan sampai kita tenggelam, tapi kita tetap bisa berlayar di saat ada badai. Nggak ada badai corona ini, kita tetap bisa berlayar di atasnya. Apa saja yang harus kita lakukan, nanti kita akan sharing lebih lanjut di hari Kamis besok. Maka tetap join ya, Kamis besok stay tune. Ini waktunya kurang dari 1 menit. Thank you semuanya.